Selamat pagi, Coach. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Zairon selaku Iya, pengamat kelas. ini pesertanya lagi ke toilet dulu, Coach. Sudah tegang nih, Cak. Oh gitu ya. Iya, Iya, jangan lupa ya toiletnya disiram gitu. iya. Ya. Ya, habis makan jengkol, lihat disiram. Iya. Assalamualaikum coach. Waalaikumsalam. Maaf tadi coach nelpon tadi HP Aziz tinggal di rumah coach. Lagi rewel. Oh ya. Enggak. Oh ya. Wah, kau nih, Jis. Oke Sampai oke Coach oke. nelpon. Rewel Oke. tadi Pak. Oke, bisa kita mulai ya. Bisa kita mulai Pak Zairon. Silakan, Coach. Dimulai, Coach. Oke, baik kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Pagi sehat Pak. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik ketemu lagi dengan saya selaku coach di mana agenda kita hari ini yaitu pembimbingan RA1 atau pembimbingan rancangan aktualisasi pertama. Di mana hari ini agenda kita yaitu pembahasan tentang rencana aktualisasi yang akan dilakukan nanti ya. Oke, jadi nanti kita silakan nanti masing-masing untuk memaparkan rencana aktualisasi yang akan dilakukan. Ya, tidak usah panjang-panjang, satu orang 5 menit saja, jangan lama-lama, ya, karena kita takutnya nanti waktunya tidak cukup kalau lama-lama ya. Oke, baik kita mulai saja. Untuk yang pertama kita ladies first saja ya. Ladies first ya. Ya, ladies first. Saya persilakan Twenty Agustin untuk memaparkan sebentar saja Twenty ya. Tinggal Twenty paparkan saja isu yang terpilihnya apa, kemudian penyebabnya apa, gagasan kreatifnya apa, juga inovasi yang akan dilakukan apa. Oke, silakan Twenty. Oke, siap Pak. Hmm, Siap. Hmm, saya buka bahannya dulu ya Pak ya. oke. Nanti setelah Twenty Puspita, kemudian Meli, Jenny, dan Fatria. Terakhir nanti ada Muhammad Al-Aziz ya. Oke. Puspita udah siap? Sudah dibuka tugasnya? Siap, Coach. Oke. Twenty siap? Oke. Bentar, Pak. Bentar. Udah. Izin Oke, share screen silakan. ya Pak. Silakan. Udah terlihat Pak? Sudah. Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai Pranata Humas Ahli Pertama di Sekretariat DPRD ya Pak. Mhm. Eh, Ini ada beberapa isu yang ada di sekretariat, seperti belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan kompetensi, belum optimalnya pengelolaan distribusi beban pegawai, Mhm. belum optimalnya publikasi kegiatan reses dan kunjungan kerja, belum tersedianya standar operasional atau SOP pelayanan insan pers, terus belum tersedianya database insan pers yang bermitra dengan Sekretariat DPRD, lalu belum tersedianya pelayanan informasi satu pintu. Lalu saya setelah menggunakan analisis APKL, didapatkan peringkat pertama yaitu belum tersedianya standar operasional prosedur atau SOP pengelolaan insan pers. Itu peringkat pertama. Lalu yang kedua,
belum tersedianya database insan pers yang bermitra dengan Sekretariat DPRD. Yang ketiga, belum tersedianya pelayanan informasi satu pintu. Lalu saya gunakan analisis USG, terus didapat peringkat pertama, belum tersedianya standar operasional prosedur. Itu sebagai peringkat pertama. Lalu saya gunakan lagi diagram Fishbone untuk menentukan penyebab-penyebab yang menelatar belakangi isu tersebut. Lalu saya dapatkan peringkat pertamanya adalah belum tersedianya pedoman atau standar baku pengelolaan insan pers. Terus saya gunakan terus ini ada gagasan kreatifnya. Yang pertama, belum tersedianya pedoman atau standar baku pengelolaan insan pers. Gagasan kreatifnya, penyusunan rancangan pedoman baku pengelolaan insan pers terintegrasi database. Yang kedua, belum adanya kebijakan pimpinan terkait penataan layanan insan pers, yaitu gagasan kreatifnya draft kebijakan pimpinan atau SK atau SE. Lalu yang ketiga, pemahaman ASN terhadap pentingnya SOP pelayanan pers masih terbatas. Gagasan kreatifnya, diskusi atau edukasi sederhana di internal instansi, terutama kepada tim humas dan protokol. Lalu, melalui pertimbangan ketiga kriteria di atas, maka ditetapkan satu gagasan kreatif terpilih, yaitu penyusunan rancangan pedoman baku pengelolaan insan pers terintegrasi database pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong. Gagasan ini saya akan diwujudkan ke dalam judul rancangan aktualisasi, optimalisasi pelayanan informasi melalui Sipena Media atau Sistem Pengelolaan dan Penataan Media di Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong. Itu, Pak. Oke. Oke. Jadi 20 Ya, Pak. rencananya sistem pengelolaan dan penataan media di sekitar Kabupaten Lebong gitu ya. Iya, Pak. Oke. Eh, Kalau saya melihatnya 20, coba lihat isu yang pertama itu. Bukan isunya, diidentifikasi isu. Identifikasi isu. Langsung dianalisis juga enggak apa-apa, dianalisis coba. Oke, dianalisis. Diidentifikasi isu boleh. Oke. Oke, stop itu aja. Ini aja enggak Nih, apa-apa. di ujung. Nah, ini 20 mengatakan belum tersedianya standar atau standar operasi prosedur atau SOP pengelolaan insan pers ya. Ya, Oke. Jadi rencananya nanti 20 mau bikin SOP. ya. SOP-nya berbentuk apa nanti? Lengkap, isi-isi SOP itu lengkap atau hanya alur saja atau apa gitu? Rencananya saya mau bikin gini, Pak. Mm-mm. Mau bikin pertama saya ini kumpulkan dulu database insan pers itu, Mm-mm. saya kumpulkan, terus Mm-mm. saya masukkan ke database, terus saya bikin SOP, saya di 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 database yang saya minta itu Mm-mm. saya minta nama nama Mm-mm. kontak mereka, dari mana mereka, terus saya verifikasi dengan atasan eh, media ini bekerja sama atau tidak, terverifikasi atau tidak, ada atau tidak gitu. Nah, maksudnya di sekretariat Mm-mm. baru saya konfirmasi kalau itu eh, benar adanya media itu, lalu saya bikin eh, ID card mereka, saya beri, saya kasih mereka ID card gitu, maksudnya Mm-mm. untuk kalau misalkan mereka mau peliputan atau minta data dokumentasi ke sekretariat, eh, saya bisa tahu bahwa mereka itu benar-benar bekerja sama dengan sekretariat seperti itu. Oke. Ya, yang selama ini terjadi gimana, 20?
selama ini di kantor, di sekretariat, kami Mm-mm. terutama sebagai humas dan atasan kami pun itu banyak yang tidak tahu media ini benar-benar media atau bukan. Dia itu wartawan Mm-mm. atau LSM seperti itu, Pak. Dia itu bekerja sama, bermitra atau tidak dengan kami. Kami tidak tahu seperti itu, Pak. Dan mereka tanda kutip terlalu bebas masuk ke ruang sidang seperti itu, Pak. Ke Mm. sekretariat itu bebas seperti itu, nah, Pak. Mm-mm. Ya, Oke, jadi oke. ingin ada pengaturan untuk mereka gitu. Oke, 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 oke. Nah, kalau begitu, eh, nanti yang di SOP-nya jangan dijadikan isu 20 ya. Jadikan penyebabnya saja ya. Jadinya penyebab saja. Jadi kalau kita lihat di sini, kamu mengatakan bahwa itu berhubungan dengan pengelolaan apa tadi? Pelayanan ya, pelayanan Ya, insan pers ya. Ya, pelayanan insan pers ya. ya, Pak. Oke, nah kalau begitu, kamu ganti saja isunya itu belum optimalnya pelayanan insan pers gitu. Wow. Ya, jadi belum optimalnya pelayanan insan pers di, ah, ya, Hmm. belum optimalnya pelayanan Di, insan pers di di sekretariat, sekretariat DPRD. ya, Ya. di sekretariat DPRD Kabupaten Lebong, gitu ya. Nah nanti coba kamu ke bawah lagi lihat fishbone-nya, lihat fishbone-nya. Nah, coba stop. Oke, stop situ ya. Nah, lihat fishbone-nya. Di situ di fishbone eh tidak jadi tidak dua kali karena di situ ada juga kayaknya. Nah, kayaknya di material itu ada itu kan. Belum adanya draft SOP kan? Ya. Kalau begitu ini sudah benar. Ini yang dijadikan ininya nanti ya, yang dijadikan penyebabnya. Oh ya. Makanya untuk yang ini tidak usah dirubah lagi ya. Hmm. Oke. Oke, tapi tadi di isunya ditambah kata pengelolaan juga ya, pelayanan dan pengelolaan ya. Karena di sini Oh kan ya. kamu, karena di penyebab ini ada kan 20, belum adanya draft, belum adanya mungkin bukan belum ada kayaknya, belum adanya draft, Iya. ya belum adanya draft SOP pelayanan pengelolaan insan pers gitu ya. Ya. Jadi karena belum adanya SOP ini maka pelayanan pengelolaan insan pers di Setwan itu belum optimal gitu. Gitu ya. Iya, Pak Oke. ya. Nah, Oke. terus dari situ coba ke bawah lagi, coba kamu USG, maka yang nomor satunya apa yang USG nomor satunya? Peringkat satunya apa? Ah, Peringkat satunya belum tersedia pedoman atau standar baku pengelolaan insan pers. Nah, itu kan itu ada enggak itu? Di mana itu? Di method ya, yang itu ya. Yang ada di sini ada di method. Iya, ada di Belum tersedianya pedoman atau standar baku. Oh, yang terpilih itu jadinya, bukan SOP bukan jadinya. Pedoman atau standar baku saja. Hanya pedoman atau standar baku, tidak berbentuk SOP artinya yang kamu buat tadi. Ya kan? ini tadi di penyebab di metode, iya. Ya kan? Gitu Hmm. ya. Oke. Nah, coba coba lihat ke bawah lagi. Bawah lagi. Tiga itu ya. Tiga, Ya. belum tersedianya. Oke, nah artinya yang akan kamu lakukan ini ya penyusunan rancangan pedoman baku pengelolaan insan pers terintegrasi database itu ya. Hmm. Oke, oke. Jadi bukan SOP tadi yang terpilih ya. Ya. Jadi kamu nanti di ini di kegiatan kamu jangan jangan lagi tidak usah membuat SOP juga ya. Jadi langsung saja kamu membuat pedoman atau standar baku. Gitu. Hmm. Nanti baru penerapannya 20, penerapannya yang kata 20 tadi kan pedoman dan standar baku. Yang kata 20 tadi mungkin mendata insan pers, mungkin kan membuatkan semacam kayak kartu apa gitu. Kemudian ya gitu kan itu maksudnya tadi kan. Hmm. Nah, nanti kalau kenapa? Kalau misalnya SOP, nanti boleh kamu masukkan kegiatan. Kamu masukkan di kegiatan juga boleh. Jadi misalnya di dalam pedoman atau standar baku pengawasan pers itu kamu menyusun SOP dulu gitu. Ya. Ah, Ya. Nanti
penerapan dari pelaksanaan dari SOP itu dia berbentuk pedoman atau standar baku. Karena SOP itu kan banyak tuh. SOP itu ada bagian-bagiannya biasanya. Pernah nggak lihat 20 lihat SOP? Banyak ya bagian-bagian SOP kan? Nah, gitu. Makanya tadi saya tanya di awal tadi ini mau bikin SOP atau mau bikin alur atau mau bikin bagian dari SOP. Nah, kalau kalau misalnya kata 20 ini menyusun pedoman, artinya penerapan dari SOP. Oleh karena itu kegiatannya menyusun SOP dulu gitu. Ya. Oke? Oke. Oke, coba ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ya, ke bawah lagi. Ya, maka apa ininya adalah si pena media ya. Ya, si pena media, sistem pengelolaan dan penataan media. Oke, ya. Jadi ini dibuang saja, optimalisasi plan informasi dibuang saja. Ya. Jadi nanti untuk judul kamu si pena media saja. Atau gini aja, judul kamu itu sistem pengelolaan dan penataan media dalam kurung si pena media di Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong. Gitu ya udah selesai singkat judulnya. Ya, Ya, Pak. oke, oke nanti si pena medianya di dalam kurung saja. Nah gitu, ya. Oke, baik, nanti silakan dilanjutkan. Perbaikannya tidak usah lagi di sini di tugas ini, tapi nanti perbaikannya langsung di dalam rancangan ya, di dalam draft rancangan untuk di bab 3 ya. Ya, Pak. Oke, nanti silakan kita ketemu lagi di pembimbingan RA2. Kapan itu tanggal berapa? RA2 tanggal Ada tanggal 20. 20 ya, Tanggal Patri? 20. Ya, Iya, oke. Pak. Jadi Hari tanggal Rabu. ya, ya, sama tanggal 20 harinya Rabu lengkap nih Atmo ya. hari Rabu. Ya, jam berapa mau? Oke, jadi nanti silakan 20 dibikin. Oke, seberapa seberapa dapatnya nanti sampai dengan tanggal 20 untuk rancangannya ya. Ya, Oke. Pak. Nah, nanti kita diskusikan lagi di rancangan pada pertemuan berikutnya. Oke, 20, silakan Terima kasih, ditutup. Terima Pak. kasih ya, sama-sama. Oke, selanjutnya ada Puspita. Silakan Puspita. Baik, izin Coach. Terima kasih ya Coach. Oke, silakan. Ya, silakan Puspita. Nanti diceritakan sama kayak 20 saja, singkat saja ya. Ya, Coach. Ya, biar nanti semuanya terakomodir nanti untuk bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Coach, di sini saya akan menjelaskan identifikasi isu berdasarkan analisa saya yang telah saya amati di Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong, khususnya di Irban 4. Di sini saya mengambil mendapati isu belum optimalnya mekanisme pemantauan progres penanganan kasus sehingga berpotensi meninggalkan tahapan yang terlewat, keterlambatan dan kurang tertibnya dokumentasi pemeriksaan. Sebentar. Saya di sini memilih isu tersebut karena proses ini merupakan penanganan kasus yang merupakan kegiatan utama pada pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu dan investigasi. Pemantauan progres yang belum terstruktur dapat mempengaruhi efektivitas penanganan kasus dan ketetapan penyelesaian pekerjaan. Dampak jika isu tidak diselesaikan, tahapan pemeriksaan berpotensi terlewat, terjadi keterlambatan penyelesaian kasus, dokumentasi pemeriksaan menjadi kurang tertib, dan monitoring pimpinan serta pegawai terhadap progres penanganan kasus menjadi kurang optimal. Berikut analisis isu dengan metode APKL. Rank pertamanya yaitu
belum optimalnya mekanisme pemantauan progres penanganan kasus sehingga berpotensi menimbulkan tahapan yang terlewat, keterlambatan, dan kurang tertibnya dokumentasi pemeriksaan. Hmm. Selanjutnya, eh, lagi. Penyebabnya Fishbone ya, Coach. Fishbone. Penyebabnya yaitu pertama, atau manusia, faktor yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang menjalankan kegiatan belum merata pemahaman pegawai terhadap monitoring progres penanganan kasus sehingga koordinasi antar pegawai tim pemeriksa belum optimal. Yang kedua, sarana atau teknologi, faktor yang berkaitan dengan alat yang dapat memantau pekerjaan, tetapi belum dimanfaatkan media digital dengan metode tracking progress dalam mempermudah pemantauan tahapan penanganan kasus guna meminimalisir pemantauan secara manual. Yang ketiga itu material. Faktor ini berkaitan dengan informasi di mana pencarian arsip progres penanganan kasus masih membutuhkan waktu untuk ditelusuri. Dan yang keempatnya, lingkungan kerja. Faktor ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pemeriksaan di mana tingginya jumlah pekerjaan dan kasus yang ditangani sehingga berpotensi penanganan secara bersamaan. Terus gagasan Baik. kreatifnya. Gagasan kreatif. Hmm. Ini untuk analisis USG-nya, Coach. Saya memilih belum dimanfaatkannya di media digital dengan metode tracking progress dalam mempermudah pemantauan tahapan penanganan kasus guna meminimalisir pemantauan secara manual. Gagasan kreatifnya apa jadi? Gagasan kreatifnya membuat media monitoring digital menggunakan Google Spreadsheet dengan metode tracking untuk memantau progres penanganan kasus. Yang ini, Coach, sarana dan teknologi. Gitu. Yang ke berapa? 3 ya? Berapa itu? Yang kedua, Coach. Oh, yang kedua. Oke. Yang kedua. Nah, terus nanti di situ sehingga inovasi kamu apa itu? Nah, inovasi dari gagasan kreatif ini simpelkan sistem monitoring pelacakan elektronik kegiatan pemeriksaan. Oke. Sistem pelacakan Sistem pelacakan. monitoring. Oh, sistem monitoring. Ya, Coach. Sistem monitoring pelacakan kasus ya? Atau apa? Elektronik, sistem monitoring pelacakan elektronik kegiatan 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 pemeriksaan. pemeriksaan. Oke, 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 oke. Itu pemeriksaan apa itu? Itu Puspita. Kasus di Lebong, Coach. Oh, hasil Pengawasan. hasil investigasi. Apa jabatanmu tuh? Pengawas dengan Apa tuh? pengawas Pemerintahan ya? penyelenggaraan. Ya, pengawas Ya, apa penyelenggaraan. penyelenggaraan pemerintahan. Jadi ada Betul. apa namanya pemeriksaan itu, kalau pemeriksaan OPD itu apa namanya? Yang bukan Eh, ke keuangan kan audit ya. Kalau kamu kan ya, bukan keuangannya kan? investigasi, Coach. Oke, investigasi. Jadi ini hasil investigasinya ya. Iya, jadi ini Coach, Mm-mm. kita itu di Irban 4 itu kan Mm-mm. tugasnya tidak seperti Irban reguler. Mm-mm. Kalau Irban reguler itu mereka itu bekerja dari pemeriksaan dari tahun ke tahun, kegiatan yang sama gitu, Coach. Sama. Nah, kalau Kalau di Irban 4 ini dia itu ada pengawasan dengan tujuan tertentu. Nah, Mm-mm. pengawasan dengan tujuan tertentu itu bisa berupa pengaduan masyarakat, pelimpahan APH atas kasus, dan pelimpahan dari pimpinan, Coach. Nah, yang akan dilakukan Puspita ini itu yang dari mana? Yang tiga-tiganya itu atau salah satunya? Itu tahapannya sebenarnya sama semua, Coach. Oh, tahapannya sama semua. Iya, Oke, tahapannya oke. sama semua. Mm-mm. Tetapi di Irban 4 itu belum ada yang seperti ini, nah, Coach. Seperti kami itu belum ada untuk memonitoringnya, misalnya di indikator kedua ini, Coach. Oh, itu penerima disposisi terawal, Ya. laporan label itu belum ada. Nah,
Untuk Oh, tahapan penanganan kasus itu kami belum ada eh, gimana ya? Kayak daftar periksa gitu, Coach. Misalnya, checklist, oh checklist, iya, cek. daftar checklist gitu, Coach. Pada Oh, tahapan alur. Jadi kami itu hanya masih berdasarkan eh, karena pokoknya kemarin itu pokok. kan, iya, karena kemarin kan pas awal masuk itu kami kan ada Mm, satu senior, itu ketua tim, Coach. mm, mm, Jadi mm, di lapangan kami langsung disuruh ikut dalam kasus kan, Coach. mm, mm, Nah, itu di mm. pertengahan kasus. Jadi kami langsung dikasih KKA tanpa kami Mm. tahu apa proses awalnya itu. Iya, oh Nah, gitu. nah, Nah, yang setelah yang yang senior itu tahu dia proses awalnya waktu kamu tanya. tahu, tapi sekarang seniornya kan udah pindah, udah mutasi, Coach. Oh gitu. Kenapa kau suruh mutasi? Kau sir ya? Eh, enggak, Coach. Jadi senior itu kan udah pindah. Nah, Heeh. untuk pegawai yang di Irban 4 itu kami ada bertujuh, Coach. Bertujuh Mm-mm. itu enamnya CPNS. Jadi otomatis Mm-mm. kami orang-orang yang baru yang memang kami Ya, sudah tahu ada iya. tahapan, ada telaah, Eh, tapi untuk pengecekan ya. tersebut itu masih berdasarkan Menduga-duga perintah lah gitu. atasan. Iya, Ya, iya benar, Coach. atau Belum, bertanya-tanya lah gitu ya, ya, bertanya-tanya masih terduga. bertanya-tanya misalnya Oh, eh, oh. atas perintah atasan misalnya, oh kalau sudah laporan telaah, ya udah lanjutkan ke PKA lagi. Nah, begitu, Coach. Jadi kami belum ada pemantauan progres yang secara Oh, checklist atau oh. secara Mm-mm. secara bilah kemajuannya, Coach. Nah, yang 6 orang temanmu itu sama enggak? Beda kan ininya? Beda, Coach. Eh, ada yang pengaduan secara QR, Mm-mm, ada gitu. juga yang Mm-mm, UPG, Coach. mm-mm. Oke, oke, oke. Jadi beda-beda ya, jangan sama ya. Iya, Coach. Ya, takutnya nanti pengujinya sama, walaupun beda coach, beda angkatan. Nah, takutnya pengujinya sama, dia dia ini sama katanya ya. Iya, Mm-mm. Coach. Oke, oke. Jadi saya melihatnya, jadi yang si Puspita ini larinya ke situ ya. Oke, oke. Iya. Coba ke atas Puspita, ke atas ke isu, ke Yes. isu. Coba lihat isu yang terpilih tadi. Nah, isu terpilih isu nomor berapa tadi? Nomor 2 ya? Nomor 1. Oh, isu nomor satu, Coach. Oke, oke. Nah, itu jangan terlalu panjang, kata sehingganya dibuang saja, ya. Oh, Jadi belum optimalnya mekanisme pemantauan progres penanganan kasus di Irban 4 gitu, Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong, gitu aja, ya. Karena kata sehingga berpotensi ini larinya ke dampak ini. oh iya, Coach. Iya, larinya ke dampak. Ini terjadinya keterlambatan, kan belum optimal tadi kan, maka ada tahapan yang terlewat, yang tidak terlaksanakan, gitu ya. Oke, Iya. jadi gitu aja, belum optimalnya mekanisme pemantauan progres penanganan kasus di di Irban. Di Irban Irban 4, 4, Inspektorat Inspektorat Daerah. Daerah Kabupaten Lebong, gitu ya. Oke. Iya, Coach. Kemudian nanti yang untuk semuanya ini ya si anu Puspita ya, nanti dijadikan satu paragraf saja ini alasan pemilihan isu, dampak, keterkaitan gitu, bukti data. Bukan bisa jadi lebih satu paragraf. Maksud maksud coach itu tidak usah dibagi-bagi A, B, C, tidak usah ya. Iya, Coach. Nanti dibuat paragraf saja. Begitu juga dengan isu B dan seterusnya ya. Untuk di sini, Coach. Ya, Ini kan. isu B juga itu masih ada kata sehingga sehingga gitu ya. Oh iya, iya, Coach. Oke. Terus lari ke penyebab. Nah, penyebabnya itu terlalu sedikit ya. Oke. Mm-mm. Coba buka penyebabmu. Penyebabmu buka fishbone. Fishbone-nya buka. Itu terlalu sedikit ya, terlalu sedikit ya. Nah, ini yang fishbone mana fishbone tadi? Itu ini. Ya ini ya. Nah, ini. Itu kan kayaknya baru satu-satu kan. Nah, cobalah ditambah lagi, kamu telusuri lagi, gali lagi penyebab, paling tidak apa satu kelompok atau satu unsur ini ada dua lah paling tidak ya. Oh iya, Coach. Gali lagi. Oke, gali lagi artinya kalau misalnya kamu ada 4 paling tidak ada 8 lah penyebabnya ya. Oke. Nah, coba kamu perhatikan penyebab itu mungkin bisa jadi apa ya?
satu penyebab bisa jadikan dua gitu ya. Gitu. Oh iya, Coach. Kan? Ini kan Oke. panjang ya, Coach ya. Iya, seperti misalnya kamu katakan manusia, coba pemahaman pegawai terkait monitoring perkembangan maksimal belum merata sehingga koordinasi antar anggota tim pemeriksaan belum optimal. Ini kan dua jadinya, iya Iya, kan? Coach. Satu Pemahaman pegawai iya dan koordinasi ya, koordinasi, Coach ya. iya koordinasi antar anggota tim gitu. Gitu ya. Iya, Coach. Contohnya yang ketiga itu jadi dua kan, bisa dua. Nanti kamu Iya. lihat lagi. Nah setelah itu coba ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Nah, ke bawah lagi. Nah, ini nanti gagasan kreatifnya. Nanti yang coba lihat hasil dari ini ada 4 tadi, 3 ya, atau berapa tadi? Gagasan kreatif, Coach. Ke atas lagi, ke atas lagi. Atau ke atas lagi. Sudah. Itu aja itu tuh, stop. Nah, itu kan. Nah, Iya. ini kan, ya. Nah, seperti ini kan pemahaman pegawai terkait monitoring progres penanganan kasus belum merata, melaksanakan sharing knowledge. Nah, kalau kamu lihat sini kan belum ada koordinasinya di sini gagasan kreatif. Makanya buang saja yang di penyebab koordinasi tim belum optimal itu. Ya kan jadi penyebab lain dia kan? Iya, Coach. Gitu ya. Oke. Jadi kemudian belum tersedianya itu Puspita, belum tersedianya media monitoring ya. Oke. Gitu. Iya, Coach. Nah, maka di sini ini eh jangan membuat media monitoring, jangan masukkan dulu Google Spreadsheet dengan Google Trackingnya, dengan metode tracking enggak usah dimasukkan. Jadi belum tersedianya media monitoring digital yang terintegrasi. Nah, jadi kamu membangun, nah gitu kan, atau memanfaatkan media informasi dalam membangun media monitoring digital yang terintegrasi. Gitu aja untuk gagasan kreatifnya, ya. Nah, nanti Memanfaatkan, maaf, Coach. teknologi informasi. Menggunakan teknologi informasi tadi ya. Oke, Iya, Coach. memanfaatkan teknologi informasi dalam membangun media monitoring digital yang terintegrasi. Gitu ya. Nah, dari situ nanti dihapus yang kata ini di Google Spreadsheet dengan bla 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 itu. Nah, untuk Google Spreadsheet-nya, Puspita masukkan ke bawahnya, coba di bawahnya, coba scroll ke bawah coba. Di penjelasannya. Nah, ini kan terpilih nanti kan. Oke. Iya, Coach. Nanti dihapus juga disesuaikan. Nah, yang ini di sini. Nah, di sini di hasil tapisan ini kamu ceritakan. Oh, sudah Oh, ada ini iya. sudah ada nih. Efektif itu ada ini kan. Iya, Metode Coach. monitoring digital menggunakan metode Google Spreadsheet. Nah, sudah ada kan? Nah, makanya enggak usah dulu dimasukkan di gagasan kreatif, masukkan di penjelasan dari ini, ya. Oh, dari tapisan MC Namara ini. McNamara itu untuk gagasan kreatifnya jangan masukkan dulu kata Google Spreadsheet-nya, ya. Iya, Coach. Oke, nah dari situ baru Oke. inovasinya dapatlah kamu simpelkan sistem monitoring pelacakan elektronik kegiatan pemeriksaan. Pemeriksaan. Nah, nanti dapatlah judul kamu sama nanti kayak seperti disebutkan dengan 20 tadi, ya. Jadi Oh. simpelkan sistem monitoring pelacakan elektronik kegiatan pemeriksaan di, nah ini kan untuk Di, judul ya, di iya, mana Coach. tempatnya? Di Irban 4. Atau pada Irban 4 atau pada Irban 4 atau dia jadi saja nggak apa-apa. Di Irban 4 Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong. Gitu ya. Iya, Coach. Oke, udah ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak kita lanjut ke yang ketiga, Meli, silakan Meli. Terima kasih, Coach. Untuk saat ini belum ada pertanyaan. Oke, nanti sama seperti 20 juga ya si Puspita. Perbaikannya nanti di itu saja di dalam rancangan. Tidak usah lagi dibuat yang model yang untuk tugas seperti ini, ya. Iya, iya, Coach. Oke. Terima kasih, Coach. Oke, silakan Meli. Oke, Coach. Hmm. Langsung saja Meli. Singkat saja Meli paparannya sama seperti yang tadi. Seperti yang sebelum tadi ya. Oke, kelihatan itunya, Coach. Sudah kelihatan. Oke. Baik, Coach. Izin memaparkan rancangan aktualisasi saya. Yang pertama,
Isu yang saya dapatkan ada 6 yang sudah di-ranking menggunakan isu APKL. Didapatkan yang pertama yaitu belum optimalnya penggunaan media digital dalam proses pelaporan dan respon terhadap pengaduan kerusakan sarana dan prasarana rusun. Yang kedua, belum optimalnya validitas data usulan calon penerima bantuan CBP akibat instrumen yang verifikasi awal pre-screening yang masih awal. Yang ketiga, rendahnya kualitas dan keakuratan pengisian formulir usulan RTLH oleh pemerintah desa. Kemudian dianalisis menggunakan USG, didapatkan ranking yang pertama, belum optimalnya pengaduan kerusakan sarana dan prasarana rusun. 2, rendahnya kualitas dan keakuratan pengisian formulir usulan RTLH oleh pemerintah desa. 3, belum optimalnya validitas data usulan calon penerima bantuan CBP akibat instrumen verifikasi awal pre-screening yang masih bersifat manual atau berbasis kertas. Selanjutnya, menganalisis masalah menggunakan Fishbone. Dapat beberapa masalah, yaitu metode pertama pengaduan tidak terpusat, kedua tidak adanya SOP, respon ASN lambat, kurangnya pelatihan menggunakan media digital, materialnya format pelaporan belum tersedia, tidak ada database riwayat pengaduan, belum tersedia media digital atau aplikasi pengaduan, selanjutnya belum adanya sistem integritas data pengaduan. Kemudian analisis penyebab menggunakan isu USG didapatkan. Yang pertama, belum tersedia aplikasi atau media digital khusus pengaduan kerusakan rusun. Yang kedua, kurangnya pelatihan penggunaan aplikasi atau media digital untuk pengelolaan rusun. Yang ketiga, belum tersedia SOP pengaduan yang jelas. Selanjutnya, gagasan kreatif dari penyelesaian core issue itu yang pertama, belum tersedia SOP pengaduan yang jelas, ide kreatifnya penyusunan SOP pengaduan kerusakan sarana prasarana rusun. Yang kedua, kurangnya pelatihan penggunaan aplikasi atau media digital untuk pengelolaan rusun. Ide kreatif pelaksanaan rusun digital class sebagai upaya peningkatan kompetensi pengelolaan rusun dalam penggunaan media digital pelayanan pengaduan. Yang ketiga, belum tersedia aplikasi media digital khusus pengaduan kerusakan rusun. Ide kreatifnya membuat media pengaduan digital sederhana berbasis WhatsApp admin. Dari teori tapisan McNamara didapatkan isu yang terpilih, yaitu membuat media pengaduan digital bersederhana berbasis WhatsApp admin. Dari sini saya menamakan program ini dengan sigap rusun, yaitu Sistem Informasi Gerak Cepat Pengaduan Rusun. Oke, nanti rencananya apa yang akan kamu lakukan? Cuma bikin admin melalui WA, gitu aja? Ya, jadi di WhatsApp admin itu nanti para penghuni menyampaikan keluhan pengaduan secara otomatis langsung nanti masuk ke spreadsheet pengaduan-pengaduan tersebut, langsung nanti dinampakkan proses tindak lanjutnya langsung coach gitu. Karena selama ini pengaduan kerusakan itu hanya secara lisan atau manual dan kadang tidak database gitu, pengaduannya kadang terabaikan gitu. Hanya banyak yang tidak tindak lanjuti gitu. Oh, jadi nanti penghuni rusunnya melaporkan, ya, misalnya penghuni rusun namanya Admo. Nah, si Admo ini langsung ke nomor WhatsApp itu. Langsung di WhatsApp, langsung masukkan nama, unitnya di mana, terus masukkan foto kerusakannya, dan nanti admin membalas untuk tindak lanjutnya, Coach. Nah, Dan membalasnya otomatis nggak itu, Mel? Ya, otomatis Coach pakai bot gitu, terus nanti pengaduannya masuk ke spreadsheet. Nanti di situ dinampakkan progresnya gitu, sudah dilakukan perbaikan atau sedang masih dalam perbaikan atau sudah selesai. Nanti pas selesai kembali ada WhatsApp otomatis balasan bahwa kerusakan telah ditangani gitu, sudah selesai ditangani gitu. Oh, jadi nanti ada apa? Fast reply gitu ya, pesan cepat ditanggapi gitu ya. Ya. Kayak misalnya Atmo WA ke nomor itu, terus misalnya kan silakan ketik nama Anda gitu misalnya. Nanti diketik.
Ya, Setelah ada diketik namanya Atmo misalnya, nanti akan muncul lagi unit berapa atau blok berapa gitu. ya langsung otomatis gitu, Coach. Langsung Oh, ada format masuk, nama, hmm. unit, terus kerusakannya sama foto kerusakannya itu langsung dimasukkan di situ. Oh, di situ sama sama penghuni itu. Nah, nanti hubungannya ke Google Spreadsheet apa? Kalau misalnya, misalnya Atmo melaporkan nih, misalnya temboknya retak gitu. Atmo melaporkan ada tembok retak. Nah, terus apa nanti? Hubungannya ke Google Spreadsheet apa, Meli? Nanti masuk datanya, Coach. Nah, data nama pengaduannya itu yang dikirim Hmm. sama kerusakannya. Nah, di spreadsheet itu nanti ada prosesnya langsung. Misalnya dikasih warna sedang proses gitu, apa pengaduan tersebut atau sudah selesai. Jadi terdata semua, nanti nampak Oh. pengaduan yang telah selesai diproses atau yang masih sedang jalan gitu. Oh, dan nanti yang bisa melihat Google Spreadsheet itu si pelapor, Atmo tadi, atau kamu yang dari Perkimnya? Yang saya dari Perkimnya nanti mau nerimanya tuh semacam WA, misalnya sedang masa perbaikan gitu, Coach. Oh gitu, ya 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 ya. Jadi misalnya muncul di WA, di spreadsheet, kemudian misalnya sudah Atmo misalnya melaporkan, sudah diputus sama Atmo sudah dilaporkan, nanti Atmo mendapat balasan posisinya di mana, sedang perbaikan, ditindaklanjuti atau apa gitu, maksudnya Ya, Meli. ya. Oh, dan itu ada di Google Spreadsheet-nya, kode-kode itu ya. Oke, nanti setelah itu, nah misalnya sudah, terus misalnya ditindaklanjuti misalnya, kemudian diperbaiki. Setelah selesai perbaikan, Atmo masih dapat nggak WA-nya? Masih dapat WA-nya Coach terakhir bahwa pemberitahuan bahwa Sudah pengaduannya selesai. selesai ditangani gitu. Oh gitu. Nah itu dengar Mo. Kalau kau nak ngadu Mo ya, ya banyak Mo kau. Kalau kau nak ngadu ke ini, adukan dengan situ tadi Puspita. Kalau nak mengadukan masalah apa dinasnya ya Puspita ya. Oke, oke, oke lah kalau gitu. Jadi si Meli silakan diteruskan. Coba lihat ke isunya Meli. Isunya Coach. Mm-mm. Ya, eh emang di Lebong ada rumah susun ya? Ada. Ada Coach, ada rumah susun khusus ASN Kabupaten Lebong. Oh gitu, ya 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 ya. Oke, ya, oke. Jadi isu-isunya yang yang terpilih ini nomor berapa tadi? Yang terpilih ini tuh, belum optimalnya penggunaan media digital dalam proses pelaporan dan respon terhadap pengaduan kerusakan sarana prasarana rusun. Nomor berapa itu? Nomor 2. Nomor dua. Oke, coba kita isu nomor dua. Belum optimalnya penggunaan media digital dalam proses pelaporan. Nah, mungkin jangan dulu berbicara tentang media digital, masukkan di penyebab saja ya. Ya si Oh, masuk. Meli. Jadi belum optimalnya apa proses penanganan pelaporan tadi. Oke. Atau belum optimalnya proses pelaporan. Jadi dibuang saja penggunaan media digital dalam ini dibuang kata ini ya. Sehingga dia menjadi belum optimalnya proses pelaporan dan respon terhadap pengaduan kerusakan sarana prasarana rumah susun gitu. Lengkap-lengkap. Ya, jangan disingkat susun. Gitu ya. Jadi belum optimalnya itu tadi. Coba dihapus itu. Dihapus belum optimalnya proses saja, belum optimal proses pelaporan dan respon terhadap pengaduan gitu. Ya. Oke. Nah, ya. Baik. Nah, itu nanti coba lihat penyebabnya. Lihat penyebabnya Meli. Penyebabnya. Oke. Nah, dari situ ada muncul penyebabnya di Fishbone. Coba Fishbone. Nah, ini. Nah, ini kan sudah ada ini kamu ngomong yang di mana itu? Mesin ya. Di mesin kan sudah ada kamu, belum tersedianya media digital. Itu. Artinya yang ini nanti yang nomor urut 1 ya. Ya, yang ini. Yang dari mesin ini. Ya, yang nomor 1. Ya, jadi belum tersedianya media digital atau aplikasi pengaduan tadi kan. Oke, terus sehingga setelah kamu SG coba ke bawah lagi. Oke nomor 1. Nah, lagi bawah lagi. Nah, ini ada
bawah lagi, scroll lagi. Ada gagasan kreatif. Nah, ini. Sehingga ini tadi kan belum tersedianya SOP, menyusun SOP, kurangnya pelatihan, penggunaan aplikasi media digital untuk pengaduan. Tapi kata kamu belum ada tadi media digital. Kok ada belum belum pelatihan? Kan belum ada media digitalnya gimana mau mengadakan pelatihan? Coach. Ya, Oke. ini kayaknya bukan kurangnya pelatihan pun, mungkin di sini lebih kepada nomor berapa ini tadi penyebab ini nomor 2 ini. Coba lihat lagi ke atas, yang mana penyebab nomor 2 ini? Kurangnya pelatihan. Coba lagi ke atas lagi. Ada di situ kurangnya pelatihan. Oh, kemennya. Ya. Kalau gitu jangan kurangnya pelatihan. Ini ganti saja. Masih rendahnya pemahaman. Nah, ya masih rendahnya pemahaman aparatur. Oke, dalam apa tadi? Dalam apa tadi? Digital, Coach. Pelaksanaan proses. Dalam pelaksanaan proses pengaduan tadi ya. Apa tadi? Nah, itu ya. Oke. Jadi ini tadi masih rendahnya pemahaman petugas atau aparatur ya dalam proses pengaduan ya. Apa tadi? Pengaduan dan penanganan tadi ya. Sehingga coba lihat lagi yang di gagasan kreatif tabel tadi. Tabel tadi. Nih, Coach. Oke, sehingga di sini tadi gagasan kreatif kamu adalah peningkatan pemahaman. Ya kan? Peningkatan. Peningkatan pemahaman petugas tentang tadi pengelolaan tentang proses pengaduan tadi. Nah, gitu ya. Nah, dari sini kamu dapat 3 kan? Penyusunan Ya. SOP, peningkatan pemahaman, membuat media pengaduan digital, gitu ya. Oke. Ya, ini jangan buang saja aja berbasis WhatsApp adminnya dibuang saja dulu. Jadi membangun media pengaduan digital, membangun media pengguna digital sederhana gitu aja ya. Oke. Nah, sehingga nanti yang untuk adminnya kamu masukkan ke tadi saya lupa tadi yang Puspita tadi. Puspita tadi kan sudah merumuskan kegiatan. Nah, kayak Puspita tadi sudah saya lihat kegiatannya ada 6 ya Puspita ya. Nah, yang 6 tadi mungkin sudah Iya, bisa Coach. dieksekusi itu nanti. Sudah bisa ditindaklanjuti Puspita untuk di Iya, dalam rancangan ya. iya, siap, Coach. Nanti kalau ada perubahan nanti kita sambil jalan saja. Nah, gitu ya. Oke, saya nggak coba ke bawah lagi. Meli, kembali ke Meli. Oke. Ya, dari situ maka dapatlah nanti gagasan kreatifnya adalah membangun media pengaduan digital kan. Nah ini jadi membangun yang sini Meli membuat baris kedua ini membangun media digital pengaduan atau membangun media pengaduan digital. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini berbasis WhatsApp-nya tidak usah dibuat di sini, tapi nanti kamu masukkan di penjelasan dari gagasan kreatif ini tadi. Nah, seperti kayak si itu tadi, si Puspita tadi. Nah, Puspita tadi kan dijelaskannya kan bahwa rencana dia akan membuat itu tadi dengan dengan memadukan apa tadi? Google Spreadsheet ya Puspita ya, Puspita tadi ya. Google Spreadsheet metode tracking. Google Spreadsheet gitu. Atau si 20 tadi kan dijelaskannya tadi kan dengan membuat apa tadi 20 tadi dijelaskan tadi 20 Google Grab ya 20 ya. Nah, gitu. Ya. Gitu ya Meli ya. Nah, Ya, baru Coach. nanti dapatlah inovasi yang didapatkan namanya sigap rusun, sistem informasi gerak cepat pengaduan rumah susun. Ini kan sudah singkatan. Yang dalam kurung jangan disingkat lagi, lebih panjang. Itu panjangan dari rusun ya. Nah, gitu ya. Baru di mana tadi? Untuk judul. Ini kan belum judul. Untuk judul kamu tadi baru di Dinas Pemukiman ya. Ya, Ah, rumah susun ASN pemerintah Kabupaten Lebong berarti. Nggak usah, enggak itu untuk judul benar lah ini. Sigap Oh, rusun, sistem informasi gerak cepat pengaduan rumah susun di luar kurung. Di mana tadi untuk judul kamu? Nama dinas kamu sebutkan, ya? jadi perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Lebong. Mm-mm. Oke, gitu aja. Ya, Meli, Coach. ada pertanyaan? Oke, makasih Coach. Oke, lanjut kita ke
selanjutnya, oke, ada si Jenny ya. Jenny ya. Betul Jenny ya. Ya, silakan Jenny. Ditayangkan. Izin coach, tadi suaranya terputus, apa sekarang giliran saya? Oh ya, ya, betul Jenny, silakan. Setelah Jenny baru Patria ya. Oke. Ya. Izin share screen coach. Oke, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Unit Kerja Badan Keuangan Daerah bidang aset daerah mendapatkan 6 isu di bidang aset daerah. Yang pertama, belum optimalnya penatausahaan dan pengamanan aset daerah seperti inventarisasi BPKB dan sertifikat. Yang kedua, belum optimalnya pemahaman dan kemampuan penggunaan dalam mengoperasikan aplikasi persediaan. Tiga, masih adanya ketidaksesuaian antara data aset dalam pelaporan administrasi dengan kondisi fisik di lapangan. Empat, belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN pengelola aset daerah. Lima, belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kinerja ASN pengelola aset daerah. 6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan aset daerah. Kemudian saya analisis dengan APKL, didapatkan rank pertama pemahaman dan kemampuan penggunaan aplikasi persediaan. Ya, yang kedua, ketidaksesuaian data aset dengan kondisi fisik di lapangan, dan yang rank ketiga, pengembangan kompetensi ASN pengelolaan aset. Kemudian dari APKL saya analisis lagi dengan USG, yaitu pemahaman dan kemampuan penggunaan aplikasi persediaan yang menjadi ranking pertama. Lalu saya analisis lagi dengan menggunakan Fishbone, yang mana dalam manusianya, mainnya pemahaman aplikasinya kurang, terus kurang pelatihan dan ketelitiannya rendah. Bagian data, penyebabnya ketidaksesuaian data awal dan data tidak lengkap. Metode, alur kerja aplikasi dianggap rumit, belum ada panduan kerja yang praktis dan mudah dipahami. Lalu teknologi kendala aplikasi, pemanfaatan sistem kurang, dan lingkungan kesadaran akurasi data rendah, beban kerjanya tinggi, pengukuran evaluasi kemampuan pengguna belum dilakukan, belum ada indikator keberhasilan penggunaan aplikasi. Maka ditarik kesimpulannya, yaitu penyebabnya adalah belum optimalnya pemahaman dan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi persediaan. Kemudian saya analisis USG kembali, didapatkan alur kerja aplikasi dianggap rumit dan belum tersedianya panduan kerja yang praktis dan mudah dipahami. Lalu gagasan kreatif yang 3 teratas, yaitu membuat program input sistem aplikasi persediaan berupa pelatihan singkat, pendampingan langsung, dan simulasi penggunaan aplikasi persediaan secara berkala agar penggunaan lebih memahami alur kerja aplikasi dan meningkatkan ketelitian dalam inputan data. Yang kedua, menyusun buku panduan praktis dan video tutorial sederhana penggunaan aplikasi persediaan yang berisi langkah-langkah input data, alur kerja aplikasi, serta solusi kendala umum agar lebih mudah dipahami oleh seluruh pengguna. Kemudian membentuk sistem monitoring dan konsultasi penggunaan aplikasi melalui grup, koordinasi, atau pendampingan aplikasi untuk membantu penggunaan menyelesaikan kendala teknis serta meningkatkan pemanfaatan aplikasi secara optimal sebagai pengganti buku besar fisik. Kemudian saya analisis lagi menggunakan McNamara, didapatkan menyusun buku panduan praktis dan video tutorial sederhana penggunaan aplikasi persediaan yang berisi langkah-langkah input data, alur kerja aplikasi, serta solusi kendala umum agar lebih mudah dipahami oleh seluruh pengguna. Maka disimpulkan saya gagasan yang dipilih adalah penyusunan inovasi bisa APP, buku saku aplikasi persediaan sebagai panduan praktis untuk meningkatkan kompetensi ASN dan mendukung pengelolaan persediaan daerah yang lebih efektif dan akurat. Oke Jenny, itu aplikasinya aplikasi apa maksudnya? Aplikasinya sudah tersedia? Sudah, Coach. Nama aplikasinya aplikasi persediaan. Oke, nah selama ini sudah belum ada itu buku panduan dengan video tutorialnya penggunaan itu? Belum, Coach. Terus kendalanya, Coach, kan setiap
pergantian kepala sekolah kan yang menggunakan aplikasi persediaan ini seluruh OPD dan seluruh sekolah. Mm-mm. Nah, seringkali reshuffle kepala sekolah, reshuffle kepala dinas itu ininya apa? Petugasnya itu operatornya ganti-ganti, coach. Jadi setiap Mm-mm. penggantian dari operatornya itu selalu datang ke saya, terus minta ajarin, minta ini, terus dikontak ke WA, melalui video call, step by step apa yang mereka tidak bisa gitu, coach. Jadi kalau ada buku saku ini kan bisa mempermudah mereka untuk pemahaman secara sederhananya, coach. Gitu. Iya, Jadi yang di aplikasinya itu eh ini. Jadi dengan adanya eh kata kamu tadi misalnya pergantian operator atau pergantian kepala dinas atau pergantian kepala sekolah, itu apa yang terjadi? Kamu jelaskan enggak dampaknya di sini? Ada enggak yang apa dampak yang terjadi dengan adanya itu, Jen? oh tidak dijelaskan di atas, coach. Enggak di situ yang didampak. Coba isu keberapa tadi? Kedua ya. Kedua, Oh, nah kira-kira apa yang terjadi kira-kira selama ini menurutmu? nah karena persediaan apa? Karena pergantian terus ini kan, Mm-mm. coach. Jadi informasi persediaannya kurang akurat. Itu sebenarnya yang kamu jadikan isu. Itu yang kamu jadikan isu, Jen. Ya. Iya, Jadi coach. misalnya masih terjadinya ketidakakuratan. Apa tadi kata kamu tadi? Yang tidak akurat tadi apa? Apa yang tadi yang kamu tadi yang tidak akurat tadi? Eh, persediaannya, coach. Kadang kan dari persediaan itu dari tahun ke tahun itu ada yang namanya saldo akhir dan saldo awal. Nah, Mm-mm. ketika pergantian, nah itu mereka tidak tahu yang saldo akhirnya gimana, saldo awalnya gimana. Jadi Hmm. informasi persediaannya kurang akurat, coach. Nah, gitu. Jadi Iya, masih terjadinya ketidakakuratan informasi persediaan, gitu ya? Betul iya, nggak? coach. Masih terjadinya ketidakakuratan informasi persediaan apa? Persediaan apa? Persediaan ini. Barang ini, coach, aset lancar. Oh, persediaan aset lancar. Nggak apa-apa dituliskan di judulnya gitu ya. Persediaan aset lancar. Nah, coba lihat penyebabnya. Nah, penyebabnya. Nah, coba lihat penyebabnya dari ini tadi. Oke, penyebabnya. Fishbone-nya, Ya, coach. fishbone. Nah, coba dibesarkan. Oke. Eh, Oke, lihat aja cukup. Tuh, baca cukup. Oke. Pemahaman aplikasi kurang pelatihan, keletihan tentang Oh, kalau begitu nanti yang terpilih ini ya, yang salah satu ranking untuk dijadikan kesehatan pemahaman kurang ini ya. iya, pemahaman Ah, ah. kurang, terus juga aplikasinya juga dianggap rumit, coach. Oke, nah kalau begitu Karena belum coba ada coba panduan kerja yang praktis dan mudah dipahami. gitu, coba lihat lagi. Coba lihat ke bawah, coba lihat ke bawah. Di bawah fishbone, di bawah fishbone kan pemahaman ini kamu lihat pemahaman siapa dulu ya? Pemahaman Pemahaman siapa? pengguna aplikasi, coach. Oke ya, jadi pemahaman pengguna aplikasi belum optimal gitu ya, atau kurangnya pemahaman boleh boleh nggak apa-apa. Jadi kurangnya pemahaman atau belum optimalnya pemahaman pengguna aplikasi kan? Iya, coach. Oke. Kemudian, oke, gagasan kreatif kamu sebenarnya untuk menyusun buku saku praktis dan tutorial ini untuk meningkatkan pemahaman gitu. Iya. Ah, ah. Oke, atau Jadi kalau yang ini harusnya yang pertama ya, coach. iya, atau gini aja kalau Ini ya, misalnya, coach. oke, kalau gini aja alur kerja aplikasi dianggap rumit dan belum tentunya panduan kerja. Nah ini saja, eh apa ya, kayaknya masih mau matikan dulu motor tuh mau. Ngapa kau ngidepi motor nih mau? Kedengaran lagi. Oke, ya, jadi Nggak apa-apa.
Nah, siapa lagi ini? Ini Mikael ini kirim motor lagi ya. Oke. Jadi alur kerja aplikasinya nggak berumit dan menentunya. Nah, jadi ini tadi, jadi gagasan kreatif kamu tadi peningkatan pemahaman. Coba. Mana. Di atas lagi, yang di tabel. Di bawah, bukan atas, bawah, Jen. Biar, Coach. Hmm. Kok nggak mau ngidupin motor tadi nggak ya dengaran tadi. Nah ini, sebentar. Nah ini Jen. Jadi ini kan, Iya, jadi Coach. kurangnya pemahaman, itu meningkat pemahaman, nggak ada pelatihan kan. Jadi, Iya. jadi meningkatkan pemahaman operator unit kerja atau operator OPD gitu ya. Oke, tentang aplikasi melalui pembuatan di gagasan kreatifnya, melalui pembuatan buku buku panduan praktis dan video tutorial gitu, ya. Itu jangan dipenyebab melalui pembuatan panduan itu di gagasan kreatif itu, Jenny. Oh iya, Coach. Iya. Oke, jadi kan meningkatkan pemahaman petugas tadi kan. Nah, di gagasan kreatifnya peningkatan pemahaman petugas atau operator dengan membuat buku panduan dan video tutorial gitu atau melalui pembuatan buku panduan dan tutorial gitu. Ya. Oke, enggak apa-apa enggak. Nanti kamu tonton lagi saja Ya, videonya. harusnya Yang yang kemarin bawahnya, ditonton enggak Coach. videonya itu? Ditonton enggak videonya kemarin? Nonton Coach di Ah, YouTube. gitu. Ya, nanti tonton ya videonya, nanti saya upload. Ya, nggak usah diketik. Oke, jadi gitu. Ya, oke, jadi itu tadi. Jadi peningkatan pemahaman tadi dengan ini tadi melalui pembuatan buku saku dan video tutorial, gitu ya. Oke, coba ke bawah lagi, Jen. Ke bawah lagi, Jen. Bawah lagi. Izin, Coach. Hmm, Eh, untuk hasil akhirnya nanti cuman saya buat buku sakunya aja gimana, Coach? harus pakai video lah. Biar kelihatan smart ASN-nya. Dua-dua buat semua. Kan gampang lah Baik, video Coach. tutorial kan. Tapi belajar dengan Atmo tuh. Atmo bisa tuh buat panduan. Panduan apa tahu Atmo. Ya. Oke. Siap. Jangan panduan masa. Kalau panduan masa tidak bisa Atmo. Tanya Ya, dengan Pak. ya, tanya dengan 20 kalau mau tanya masa ya. Iya. Panduan itu semacam ini tutorial semacam cara-cara pengisian aplikasinya itu. Bisa pakai animasi Iya, saja Coach. boleh nanti Jenny kan pakai aplikasi kan. Misalnya Iya, klik siap, ini, Coach. setelah klik ini muncul ini, klik ini dan seterusnya. Mm-mm. Itu kan video tutorial tuh. Siap, Coach. Oke. Oke, coba ke bawah lagi. Nah, ke bawah lagi. Nah, sehingga nah ini tadi. Nah, ini jangan bisa apa. Nah, sekarang kamu carilah apa nama inovasi kamu. Ya. Oke, nama ini kan baru buku saku kan? Nah, kan Mm-mm. ah, ah, tambah video tutorialnya di mana nanti? Ya, untuk nama inovasinya. Ya. Oke. Oke, gitu aja, Jenny. Terima kasih, Coach. Oke, lanjut ke terakhir, Patria. Oh, terakhir, enggak, satu lagi ya, Patria. Dua lagi. Oke, Coach, terima kasih kesempatannya. Saya izin share screen. Oke, silakan. Udah kelihatan, Coach. Oke, sudah. Bentar. Duh. Oke. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan aktualisasi saya yang sesuai dengan tugas dan fungsi saya di bidang PKA BKPSDM Kabupaten Lebong. Jadi Mm-mm. saya mendapatkan isu itu ada 6. Yang pertama, Mm-mm. kurangnya kedisiplinan ASN Kabupaten Lebong dalam menyelesaikan sasaran kinerja pegawai SKP Mm-mm. di aplikasi e-kinerja BKN sesuai tenggang waktu. Yang Mm-mm. kedua, rendahnya pemahaman ASN terkhusus guru terhadap sinkronisasi ruang GTK ke aplikasi e-kinerja. Yang Mm-mm. ketiga, belum lengkapnya database profil kompetensi dan rekan jejak pegawai yang terintegrasi secara real time di dalam sistem informasi kepegawaian daerah. Yang Mm-mm. keempat, belum optimalnya pemahaman pegawai terhadap alur prosedur pengajuan cuti. Yang kelima, lamanya alur verifikasi surat cuti pegawai di aplikasi Srikandi. Yang keenam, lamanya alur pemeriksaan kelengkapan pengajuan berkas TPP.
Dari isu tersebut, saya analisis menggunakan metode APKL. Dalam 6 itu, dapatlah yang peringkat pertama itu kurangnya kedisiplinan ASN Kabupaten Lebong dalam menyelesaikan sasaran kinerja pegawai di aplikasi e-kinerja BKN sesuai tenggat waktu. Dari ini mendapatkan 3 peringkat pertama. Yang kedua, lamanya alur verifikasi surat cuti pegawai di aplikasi Srikandi. Yang ketiga, lamanya alur pemeriksaan kelengkapan pengajuan berkas TPP. Setelah saya menggunakan APKL, kemudian saya ke USG, analisis lagi ke USG. Di USG ini dapatlah peringkat yang pertamanya. Itu masih yang tadi kurangnya kedisiplinan ASN Kabupaten Lebong dalam menyelesaikan sasaran kinerja pegawai SKP, sasaran pegawai atau SKP di aplikasi e-kerja BKN sesuai tenggat waktu. Setelah analisis USG, saya analisis penyebabnya menggunakan diagram tulang ikan. Ini diagram tulang ikannya. Itu ada 6 ya Pak ya, dari ada 6 ini. Setelah tahu penyebab-penyebabnya, saya analis lagi, saya ke USG lagi Pak untuk menentukan peringkatnya lagi. Itu didapatkan 3 peringkat pertama. Yang pertama itu kurangnya pemahaman teknis atau literasi digital ASN. Terus yang kedua, server e-kinerja sering down atau error di akhir waktu. Yang ketiga, budaya kerja menunda atau sistem kebut semalam. Dari US, setelah mendapat peringkat ini, saya ke gagasan ke kreatif. Itu penyebabnya, ini tadi kurangnya pemahaman teknis, pembuatan e-book panduan e-kinerja yang akan dibagikan ke seluruh ASN Kabupaten Lebong melalui media sosial, WhatsApp group, atau di web resmi BKM Kabupaten Lebong. Untuk yang kedua, server e-kinerja sering down atau error di akhir waktu. Ini gagasan kreatifnya sistem batching atau jadwal input berjenjang. BKPSDM mengatur jadwal pengisian berdasarkan rumpun OPD atau wilayah kecamatan. Yang ketiga, budaya kerja menunda. Menetapkan 1 hari dalam seminggu, misal hari Kamis, sebagai waktu khusus pengisian e-kinerja. Pada hari tersebut, atasan mewajibkan stafnya untuk mengalokasikan waktu 30 menit khusus di depan komputer untuk memperbaharui progres SKP. Terus saya ke teori McNamara. Di sini untuk efektivitas, kemudahan, biaya itu yang ranking satunya pembuatan e-book panduan e-kinerja. Jadi di sini dapatlah ini berdasarkan hasil tapisan di atas, pembuatan e-book panduan e-kinerja merupakan prioritas utama yang harus dikerjakan terlebih dahulu karena memiliki dampak besar dengan tingkat kemudahan yang tinggi. Inovasi yang saya usulkan adalah pembuatan Silebong, Sistem Informasi Langkah Edukasi Bimbingan Orang Lebong di Badan BKPSDM Kabupaten Lebong. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi nanti isi daripada buklet itu apa? Panduannya, Pak. Panduan biasanya tuh kebanyakan kalau teman-teman pegawai itu masih sering nggak ngerti Pak, itu tentang untuk misinya. Terus kalau atau ada yang pindah gimana alur-alurnya tuh Pak. Misalnya ganti atasan seperti itu. Terus waktu-waktunya, periode-periodenya. Apalagi kalau kami di sini kan masih triwulan, belum bulanan. Oh, triwulan ya, bukan. Kalau Ya. kami sudah bulanan, tiap bulan ada. Ya, Kak. Kami masih triwulan, Pak. Karena kemarin sempat di awal tahun itu bikin bulanan, tapi belum Tambah banyak masalah ya. Iya, tambah banyak masalah. Iya, ya. Kayaknya belum siap untuk ini Iya. teman-teman ini. ASN-nya ya. Ya, ASN belum ini. Belum siap. Kalau ditambah video gimana? Kalau ditambah video? Boleh Pak. Mungkin nanti di sebenarnya kemarin itu saya maunya tuh bikin kayak klinik apa tuh Oh, ya klinik betul. itu kan Pak. Tapi Klinik saya pikir e-kinerja banyak, gitu, klinik iya ekin gitu iya ya. klinik ekin kan. Kalau ini kan sebenarnya masih bisa ganti ya Pak ya nanti. Boleh? Eh, Masih boleh selagi nggak?
selagi sebelum seminar boleh. Kalau sudah seminar nggak bisa lagi. Atau enggak, maksudnya tuh ininya aja kan, apa namanya, inovasinya aja, gagasannya aja kan yang ganti Mm-mm. kan. Kalau ini kan Ya, ya, si Lebong kayak gitu kan. ya boleh Sebenarnya itu boleh. tadi klinik di dalamnya itu, artinya kalau klinik itu di dalamnya buku panduan e-booknya ada, videonya Mm-mm. ada, terus untuk artinya kemarin itu saya tuh mau gagasan kreatif ini yang ada 3 ini disatukan Pak di dalam satu Oh, klinik itu, gagasan betul betul. 3 ini nih Hmm. jadi satu Pak. Boleh Jadi tidak boleh. perlu, maksud saya tuh saya nggak rank 1, 2, 3 lagi, tapi sekaligus 3 ini ada satu di klinik itu Hmm. Oh, dari e-booknya nanti kayak gitu. masukkan ke kegiatan. Oke, bagus juga sih. Oh, kayak gitu. Artinya kalau kalau Oh, di klinik nanti Fatria nanti bikin juga semacam kayak kontak person ya. iya. Siapa tahu mungkin guru mungkin yang jauh, Mm-mm. nggak harus dia kemana Tubei ya kamu Tubei ya nggak harus Iya. ya nggak Tubei. oh Tubei. 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 Nah, tidak harus ke Tubei ya. Mungkin ada yang jauh-jauh, mungkin ada kecamatan yang lumayan jauh. Kalau misalnya kamu buat kontak person, mungkin dia bisa menghubungi siapa? Misalnya menghubungi Patria, misalnya gitu. Ya, Nanti dia bisa kasih nomor Patria kan, nanti biasa WhatsApp ya, ke Patria kan. Oke, nah ya. Bu, saya punya kendala Bu, saya mau ngisi ini gimana Bu caranya gitu. Mm. Jadi dia bisa juga nanti kamu siapkan tempat juga, bisa di BKPSDM ada juga atau ruangan. Kalau tidak ada ruangan mungkin ada tempat lah gitu ya. Jadi Iya, kalau ada yang datang, nah bisa langsung dilayani langsung gitu ya. Kalau saran iya. saya sih. Tapi bagus juga sih Patria, bagus menarik itu. Ya, Mm. heeh. Jadi kamu bisa jadi namanya mungkin mungkin namanya klinik Ekin atau apa namanya. Iya, Ya kan iya. klinik Ekin gitu seperti itu. Jadi memang enggak perlu ini, enggak perlu apa? Enggak perlu banyak-banyak programnya untuk sementara ini. Pembuatan Oh, misalnya gitu. buku panduan, pembuatan video, juga nanti eh, sosialisasi klinik kepada rekan-rekan itu ASN si Kabupaten Lebong itu, ya. Iya. Untuk sosialisasi kan tidak harus Patria datang langsung ke mereka, bisa juga nanti minta tolong Bu Kabitnya mengusulkan ke BKPSDM supaya BKPSDM membuat surat edaran ke Subak Umum Kepegawaian masing-masing OPD tentang telah dibuka klinik Ekin di BKPSDM Lebong gitu. Jadi tidak mesti Patria harus kayak datang OPD atau harus mengundang OPD datang untuk sosialisasi enggak. Ya. Oke, sama Iya. kayak yang kemarin kan saya bilang si Andri kan cuma bikin surat edaran saja dia. Surat edaran. Oh. Nah, prosesnya sama. Oh. Iya, Andri itu seperti itu. Dia bikin surat edaran, kemudian dia bikin apa infografis tentang syarat-syarat apa ya? Pengajuan apa itu? Oh, Japung. Syarat- Japung. Ya, syarat-syarat Japung. Jadi tidak perlu Hmm. si Andri itu menghubungi mengumpulkan ASN dalam suatu tempat, mereka enggak. Dia ke subak-subak umum kepegawaian. Nah, nanti Patria juga menyusul itu. Jadi bisa Hmm. bersandingan kan? Nah, Patria Iya. juga membuka klinik Ekin di mana di situ Iya. Patria rencananya mau melayani ASN yang menemui kendala pada saat pengisian Ekin. Gimana? Iya. Bagus juga sih ide kamu. Jadi, Kok ide cemerlang situ kok kamu ganti lebih sempit? Ya kan lebih sempit jadinya. iya, Iya kan? takutnya enggak Pak. Soalnya biasanya kan cuman satu aja kan gitu kan. Pikir aku banyak nian nanti Oh, Pak. enggak. Justru bagus nanti. Nanti Oh lebih gitu lebih ya Pak ya. terarah kalau mau bukaan kliniknya. Hmm. Nanti kamu kasih apa Oh aja gitu. klinik Ekin misalnya pembuatannya itu Oh kan. gitu. Klinik Ekin, klinik etika kerja. Hmm. Klik Mm-mm. lebong nanti itu Pak. Oh ya, Klik misalnya. klik lebong biasa. Gitu. Namanya klik lebong. Klik Klinik lebong. klinik apa tadi Ah, kemarin tuh udah ada Pak. Tapi mm-mm. mikir kemarin kayaknya apa terlalu luas. Enggak. Nanti kan Oh bisa di gitu ini, ya. nanti kan di bab 1 kan ada ruang lingkup, nanti bisa dibatasi di ruang lingkup itu, Patria. Oh gitu ya Pak. Kayak gitu aja ya, kan Surabaya klinik itu aja ya, saya setuju juga sih Iya. dengan itu. Kelihatannya lebih apa ya, lebih lebih bagus, kemudian juga lebih manfaatnya lebih banyak dan juga bisa apa ya, bisa menjadi kenang-kenangan Patria lah nanti. Wah ini besok-besok ini masih berjalan. Wah ini kenangan ketika Patria Latsar nih membuat klinik Lebong ini gitu ya. Nah gitu Pak, ya. terima kasih. Oke, oke kita aja Patria. Nanti silakan Ya, menyesuaikan saja nanti isu dan ya. ininya. Ya.
Terima kasih, Pak. Oke, baik. Kita masih ada satu lagi nih ini. Oke, si Ajis. Ajis yang belum ya? Ya Pak, siapa? Oke, tinggal Jis. Ya, untuk Atmo, Dika, Mikael dengan Rivaldo kita abaikan saja ya. Kita anggap saja mereka berempat nggak ada ya. Kita abaikan ya. Ya, kita. Oh, siap. Oh, Siap, Coach. Siap. coach. Langsung seminar aja yang berempat tuh, Pak. Oh, langsung berempat. Boleh, boleh. Bagus juga tuh. Ingat pelanggaran. Langsung seminar yang 4, yang 6-nya langsung dapat sertifikat Latsar. Yeay. 100% aja. Oh iya, langsung SK 100%. Nah, Kami- ngomong sama Patria, dia orang BKPSDM. Kami ikhlas, Pak. Kami ikhlas, Pak. Ikhlas ya? Ya, Ikhlas ya? launi Meli dulu, Pak. Dah apa-apa, Pak. Ya, ikhlas lahir batin ya Atmo ya. Ya, kalau pengangkatan ngomong sama Patria, kamu syukurlah di kelompok ada orang BKPSDM. Jadi bisa tanya informasi kan? Informasinya. Oke. Ya, silakan. Yes. Ya Coach, izin share Coach. Ya. Oke Coach, di sini untuk rancangan aktualisasi saya ada 6 isu. Yang pertama, belum optimalnya pendataan tamu. Kedua, rendahnya pemahaman pegawai terhadap Serikandi. Tiga, belum optimalnya sistem pengarsipan berkas terintegrasi atau terpusat. 4, kurang tertibnya administrasi peminjaman aset kantor. 5, kurang optimalnya publikasi layanan via Instagram. 6, belum sinkronnya perencanaan RKPD dengan evaluasi. Dari keenam isu tersebut, saya analisis menggunakan APKL. Sebentar, Coach. Baiklah, di sini sudah saya analisis dengan APKL. Dari keenam isu yang saya ajukan, setelah dianalisis menggunakan APKL, dapatlah 3 isu utama. Yang pertama, belum optimalnya pendataan tamu. Yang kedua, belum optimalnya sistem pengarsipan berkas terintegrasi. 2, yang ketiga, rendahnya pemahaman pegawai terhadap Serikandi. Selanjutnya, untuk memilih isu prioritas, ditentukan menggunakan metode USG. Setelah menggunakan USG, dapatlah isu 1 prioritas. Yang pertama, yaitu belum optimalnya pendataan tamu. Setelah menggunakan analisis USG, untuk menentukan prioritas, selanjutnya menggunakan fishbone untuk mengidentifikasi akar penyebab atau akar masalah dari isu prioritas yang dipilih. Di antaranya ada kurangnya kebiasaan staf menggunakan perangkat digital untuk administrasi ringan. Dan yang kedua, metode belum adanya SOP atau panduan teknis mengenai alur pendataan tamu. Alur penerimaan tamu masih menggunakan cara lama atau manual menggunakan buku besar. Untuk material, media pencatatan masih berupa buku fisik yang rentan rusak dan sulit direkap. Media kertas rentan rusak atau hilang atau terkena tumpahan air sehingga data tidak permanen. Yang keempat, belum dimanfaatkannya platform digital seperti Google Form dan Spreadsheet untuk direkap. Belum adanya perangkat integrasi seperti QR Code untuk memudahkan akses tamu ke formulir digital. Yang kelima, lingkungan budaya kerja organisasi yang masih bersifat konvensional manual, kurangnya dorongan untuk menetapkan konsep paperless office di unit kerja. Baik, Coach, bisa dilihat untuk analisis diagram fishbone-nya. Oke, selanjutnya dari penyebab akar masalah menggunakan fishbone, selanjutnya dianalisis lagi menggunakan USG untuk mencari penyebab isu utamanya. Setelah dianalisis menggunakan USG kembali, dapatlah isu penyebab utamanya yaitu dari teknologi, yaitu belum dimanfaatkannya platform digital, Google Form dan Spreadsheet untuk rekapitulasi data otomatis. Dan selanjutnya ke gagasan kreatif. Dari penyebab 5 isu utama tersebut dicarilah gagasan kreatifnya, yaitu yang pertama, yang pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penggunaan administrasi digital kepada staf. Yang kedua, penyusunan SOP dan panduan teknis operasional pendataan tamu digital. Yang ketiga, penggunaan media scan QR Code sebagai pengganti buku besar fisik. Yang keempat, penerapan sistem buku tamu digital berbasis QR Code dan Google Form yang terhubung dengan spreadsheet agar tamu terekap secara real time dan otomatis. Yang kelima,
edukasi budaya kerja paperless di lingkungan kantor. Selanjutnya menggunakan teori tapisan Namara untuk mencari gagasan kreatif yang terbaik atau yang paling melengkapi, gitu, Coach. Terpilihlah gagasan kreatif yang nomor 4, penerapan sistem buku tamu digital berbasis QR Code dan Google Form yang terhubung dengan Google Sheets agar data tamu terekam secara real-time dan otomatis. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori tapisan Namara, diperoleh kesimpulan bahwa gagasan penerapan sistem buku tamu digital berbasis QR Code dan Google Form yang terhubung dengan Google Sheet agar data tamu terekam secara real-time dan otomatis merupakan solusi yang paling prioritas. Dari segi kriteria penilaian dari efektivitas, gagasan ini dinilai sangat efektif karena menyentuh inti permasalahan. Dan kedua, dari segi kemudahan, gagasan ini memiliki tingkat kemudahan implementasi yang tinggi dan membangun sistem dalam waktu singkat. Yang ketiga, kriteria biaya. Dari sisi efisiensi, gagasan ini sangat unggul karena memanfaatkan sumber daya yang sudah ada, seperti internet kantor dan perangkat smartphone tamu atau petugas. Penggunaan platform Google Workspace tidak memerlukan biaya pengadaan perangkat lunak. Melalui pertimbangan ketiga kriteria di atas, maka ditetapkan satu gagasan kreatif terpilih, yaitu penerapan sistem buku tamu digital berbasis QR Code dan Google Form yang terhubung dengan spreadsheet agar data tamu terekam secara real-time dan otomatis. Gagasan ini akan diwujudkan ke dalam judul rancangan aktualisasi Sibatik, Sistem Buku Tamu Digital Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong. Baik, Coach, itu paparan dari rancangan aktualisasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada siapa panggil? Ajis ya panggilanmu ya? Ya, Aziz, Coach. Oke, Ajis ya. Jis, berapa banyak nih yang tamu Jis ke Bapeda tiap hari, Jis? Tamu itu, kami itu kebanyakan koordinasi sama kayak orang SPT kayak gitu, Coach. Bisa dari Rata-rata sehari berapa? Sehari itu bisa paling dikit ya, Coach ya. Paling dikit itu 10 kadang, Coach. 10 ya paling dikit ya? Iya. Tamu ya. Ya, karena kan tamu itu, Coach, banyak dari mitra bidang kayak gitu, Coach. Oh, dari mitra bidang yang ada di Iya, Bapeda itu. Jadi kan kami sebagai kayak, karena Ajis di sekretariat kan, mereka sudah konsul sama Kasubag pegawai. Boleh ini Jis, kamu angkat Jis untuk, karena kita kan ibu rumah tangga kita ini kan, kata Kasubag pegawai kan, boleh ini isu ini kamu angkat gitu ya. Oh gitu. Oh jadi benar tamunya, oh itu tamunya. Iya, Coach. Oh jadi selama ini dia ngisi itu aja. Kayak ini kan misalkan nomor, hari tanggal, nama instansi atau asal. Ini kan perihal kan banyak. Nah Kayak terus gini kan. rencana kamu mau didigitalkan gimana itu caranya? Digitalkan itu maksudnya kayak gini, Coach, apa tuh? Pakai Google Form kan? QR code, taruh di resepsionis, terus mereka scan masuk ke formulir digital. Ibaratnya kayak buku manual ini kita pindahkan ke Google Digital. Form kayak gitu loh. Iya. Oke. Sama kalau kayak SPT itu nanti ada fiturnya juga, nanti di Google Form itu upload file kayak gitu, Coach. Gitu. Jadi bisa terarsip di drive buku tamu tersebut kayak gitu, Coach. Nah terus tindak lanjutnya apa kalau misalnya mereka sudah ngisi itu? Nah, kalau mereka sudah ngisi ini, nanti kan di Satpam kan bisa langsung diarahkan ke bidang yang mereka tuju kayak gitu, Coach. Oh, langsung diantar kayak gitu. Oh, bukannya mereka setelah ngisi itu nanti akan ada pemberitahuan silakan ke sini, silakan temui ini enggak? Enggak, nanti Satpamnya kan koordinasi dulu ke bidang yang mau dituju kan, ada nggak orangnya kayak gitu. Kalau ada ya langsung diantar nanti kalau sudah diisi. Gitu. Jadi enggak ada lagi nih yang buku kayak gini? Nggak ada lagi. Nah, kalau nggak contohnya kayak gini, Coach. Selama ini ada enggak SOP tentang penerimaan tamu ini? SOP penerimaan tamu belum ada, Coach. Oh, belum ada ya. Maksud Coach kalau memang dia ada, ya. kalau dia ada, kamu di kegiatan kamu buat juga pembaharuan Pembaruan itu ya. Pembaruan SOP atau pembaruan alur.
Karena berubah dia dari kamu yang ke ini, dari kamu yang ke manual, yang nulis manual, ke yang ini, Hmm, ya ke digital gitu, ya. ya coach. Oke, oke. Ya udah kalau gitu enggak apa-apa, silakan saja, ya. Silakan saja, Baik coach. silakan saja, ya. Nanti eh, saya akan melihat saja, kita akan lihat saja gimana nanti hasilnya, ya. Siap coach. Oke, oke. Ada pertanyaan, Ajis? Untuk saat ini cukup coach. Oke, oke. Baik, kalau tidak ada lagi, silakan nanti sudah semua 10 orang ini, silakan nanti perbaikannya di rancangan saja ya, tidak usah lagi buat tugas seperti ini. Langsung saja kalian buat rancangannya, ya. Langsung saja kalian buat di rancangan, ya. Rancangan aktualisasi, rancangan aktualisasi yang lengkap, ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya itu sampai di mana dulu? Silakan saja sampai di mana kalian membuat draftnya itu, ya. Syukur-syukur nanti kalau sudah selesai, ya. Syukur-syukur kalau sudah selesai. Kalau misalnya dia belum selesai, batas mananya itu dilaporkan nanti di apa? Dilaporkan di kegiatan pertemuan kedua, pembimbingan RA kedua, ya. Nah, untuk format rancangan sudah saya kirim barusan, ya. Silakan diambil di situ, di-download, ya. Sesuaikan saja dengan rencana organisasi kalian, ya. Menyesuaikan, gitu ya. Jadi dia tidak mungkin dari segi apa nomor angkatan, tahun nanti sesuaikan saja, ya. Oke. Nah, yang jelas lihat formatnya di situ. Nah, di format situ sudah kira-kira itulah isi dari rancangan aktualisasi, ya. Oke. Ya, ketua kelompoknya Atmo ya. Atmo bukan ketua kelompoknya. Coach, ya kok. Ya coach. Ketua kelompoknya siapa ketua kelompoknya? Siap coach, Atmo coach. Oh, Atmo. Ya, ya Suaranya coach. tidak kedengaran, mau gangguan di ini saya di headset saya. Ya, nanti eh, siang nanti atau sore nanti atau malam nanti kamu tagih dengan Atmo ya. Atmo ada titipan coach dah untuk kami gitu ya. Ya, gitu ya. Oke. Kalau Atmo tidak ngasih laporkan dengan coach nanti ya. Ya, oke. Laporkan dengan coach ya. Oke, Siap biar Atmo coach. nanti kita usulkan langsung selesai seminar dia katanya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup untuk pembimbingan RA kita pada hari ini. Ya, Coach, eh, izin coach, boleh ya. tambah lagi coach? Maaf coach ya. Apa? Jadi yang kan ini kan coach sudah kami susun rancangan kan coach lengkap kan. Nah, Hmm. jadi di untuk hari Senin itu untuk yang ke mentor itu jadi coach untuk yang hari Senin nanti coach. Hari Senin apa hari Senin? Yang kata coach kemarin kan boleh langsung ke mentor kan. Yang Oh ya, boleh boleh. Silakan silakan. oh boleh kan Silakan. coach? Oke. Oh. Malahan si Ajis tadi sudah mencuri stat dia. Dia sudah ke mentor katanya. Mentornya udah setuju katanya. Si si Ajis tadi. Iya. Silakan Atmo dan yang lainnya boleh. Nanti kalau Soal seandainya ada perubahan, silakan hubungi coach di Japri Coach ya. Biar Oke, nanti siap coach. misalnya ada perubahan, mungkin ada perubahan isu atau ada perubahan gagasan atau juga perubahan penyebab ya yang diambil gitu. Silakan laporkan saja dengan coach ya, laporkan saja ya. Bahwa coach Oke, terima kasih coach. coach saya sudah ke mentor. Nah, mentor bla bla bla. Pokoknya baik disetujui atau tidak disetujui mentor tetap laporan dengan coach ya. Ya, jangan sampai nanti coach bertanya-tanya nanti ya. Oke, atau nanti buat izin lapor. coach. Ya, silakan. Soal menanggapi yang tadi soalnya kan Aji sudah sama mentor itu sudah dari agenda 1 kan coach. Sudah Oh ada iya udah mau. mengidentifikasi. Jadi Iya, udah izin kok duluan ya gitu. kau ambil hatinya dong omongan coach ini. Jangan diambil hati lah. Iya. Walaupun Siap coach. iya, walaupun walaupun duluan tetap akan dilaporkan duluan atau setelah dengan kursnya tetap dilaporkan gitu ya. Iya, udah apa-apa Jess. Kau terkurus pula mikirnya ya. Iya. Siap siap siap. Iya. Oke ya, nanti pokoknya hari Senin silakan dilaporkan saja dengan coach kira-kira apa hasil pertemuannya dengan mentor ya. Ya. Oke.
Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup pertemuan kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Pembimbingan rancangan sesi pertama pada hari ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Coach. Terima kasih, Oke, Coach. sama-sama. Izin ya. Terima kasih Pak Zairon. Ya, Coach. Oke, izin.